semuanya, ya pada video PKN kali ini kita akan belajar mengenai makna pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang 1945. Jadi pada hari ini kita akan belajar ya, akan mengetahui pokok-pokok pikiran apa sih yang ada dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pembukaan Undang-Undang Dasar 45 mengandung pokok-pokok pikiran yang meliputi suasana kebatinan dari Undang-Undang Dasar Negara Indonesia. Nah, pokok-pokok pikiran ini mewujudkan cita-cita hukum dan menguasai hukum dasar negara Indonesia, baik hukum dasar tertulis maupun hukum tidak tertulis atau konvensi. Nilai yang terkandung dalam pokok-pokok pikiran itu tadi diwujudkan dan dijabarkan secara normatif dalam pasal-pasal yang ada dalam Undang-Undang Dasar 1945. Nah, ada pokok-pokok pikiran ini mewujudkan cita-cita hukum atau Rechtsstaat yang menguasai hukum dasar negara, ya baik tertulis maupun tidak tertulis itu tadi. Kemudian pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar ini dijelaskan atau dijelaskan secara normatif dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945. Pokok-pokok pikiran tersebut ada 4. Yang pertama, pokok pikiran yang pertama, negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar asas persatuan dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lalu pokok pikiran kedua berisi negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lalu pokok pikiran ketiga, negara yang berkedaulatan rakyat berdasarkan atas kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan. Pokok pikiran yang keempat, yaitu negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Oke, akan kita jabarkan masing-masing ya, kita jelaskan satu-satu, yaitu arti penting pokok-pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pembukaan Undang-Undang 45 ini memiliki 4 alinea ya, kemarin sudah saya jelaskan. Nah, setiap alinea ini mengandung arti dan makna yang sangat dalam, mempunyai nilai-nilai universal dan lestari. Maksudnya universal adalah mengandung nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh bangsa-bangsa beradab di seluruh dunia. Sedangkan lestari itu artinya mampu menampung dinamika masyarakat dan akan tetap menjadi landasan perjuangan bangsa dan negara selama bangsa Indonesia itu tetap setia kepada negara proklamasi 17 Agustus 45. Siapa itu? Indonesia. Selain itu, pembukaan Undang-Undang Dasar 45 berisi pokok-pokok pikiran yang sangat penting dalam menyelenggarakan kehidupan berbangsa dan negara. Ada 4 pokok pikirannya. Arti dari pokok pikiran yang pertama, negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar asas persatuan dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini menegaskan bahwa dalam pembukaan Undang-Undang 45 itu menerima pengertian negara persatuan, yaitu negara yang melindungi dan meliputi segenap bangsa dan wilayah Indonesia seluruhnya. Negara menghendaki persatuan di atas segala paham perorangan maupun golongan. Nah, ini sudah biasa negara menyelenggarakan penyelenggara negara dalam setiap warga negara itu wajib mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi maupun kelompok. Lalu arti pokok pikiran yang kedua, negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, ini menegaskan pokok pikiran yang kedua itu adalah tujuan atau cita-cita yang ingin dicapai dan merupakan suatu sebab dari suatu tujuan hingga dapat menentukan cara dan aturan mana yang harus dilakukan dalam Undang-Undang Dasar hingga sampai pada tujuan yang tentunya didasari dengan bekal persatuan rakyat Indonesia. Cara dan aturan itu tadi berprinsip pada rasa keadilan sosial, karena tiap warga negara itu memiliki hak dan kewajiban yang sama. Arti pokok pikiran ketiga berbunyi negara yang berkedaulatan rakyat berdasarkan atas kerakyatan dan permusyawaratan. Nah, secara logis sistem negara yang terbentuk sesuai dengan sifat dari masyarakat Indonesia dan sebagai penguatannya itu tercantum dalam suatu undang-undang dasar, Undang-Undang 45 maksudnya. Oleh karena itu, sistem negara yang terbentuk itu harus berdasar pada kedaulatan rakyat dan permusyawaratan atau perwakilan. Ini adalah pokok pikiran kedaulatan rakyat dan menjadi dasar politik negara yang menyatakan bahwa kedaulatan itu di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar 45.
Arti pokok pikiran yang keempat berbunyi negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, ini mengandung isi mewajibkan pemerintah dan para penyelenggara negara untuk memelihara budi pekerti kemanusiaan yang luhur, nilai-nilai luhur ya. Hal ini mengandung pengertian takwa terhadap Tuhan yang Maha Esa dan menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia atau nilai kemanusiaan yang luhur. Nah, memperhatikan isi, makna, dan pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang 45 itu tadi, maka kaitannya atau hubungan antara Pancasila itu sebagai berikut ya dengan Undang-Undang Dasar 1945. Pada video sebelumnya sudah pernah saya singgung ya, hubungan antara pembukaan Undang-Undang 45 dengan Pancasila. Ada dua. Rumusan Pancasila itu tertuang pada alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan menjadi dasar bagi negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat. Yang kedua, pembukaan Undang-Undang Dasar 45 itu mengandung pokok-pokok pikiran yang merupakan penjabaran atau penjelasan dari Pancasila. Jadi versi penjelasannya dari Pancasila. Nah, meskipun pembukaan Undang-Undang 45 ini merupakan bagian Undang-Undang Dasar yang ditetapkan oleh sidang PPKI tanggal 18 Agustus tahun 45, tapi kedudukan pembukaan Undang-Undang Dasar ini lebih tinggi daripada batang tubuh atau pasal-pasal yang ada dalam Undang-Undang 45. Nah, karena selain sebagai pokok kaidah negara yang fundamental atau stat fundamental norm, pembukaan Undang-Undang 45 ini mengandung pokok-pokok pikiran yang merupakan penjabaran dari Pancasila yang kemudian dijelmakan atau dijelaskan, dijabarkan dalam pasal-pasal Undang-Undang 45 atau batang tubuh Undang-Undang Dasar 45. Jadi meskipun antara pembukaan dan batang tubuh Undang-Undang 45 itu dapat dipisahkan, ternyata dapat dipisahkan. Tapi sebenarnya itu merupakan satu kesatuan ya. Jadi antara pembukaan dan batang tubuh ya ini adalah satu kesatuan ya, walaupun terpisah. Nah, pasal-pasal yang ada dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar 45 ini yang secara normatif mengatur penyelenggaraan kehidupan bernegara sesuai dengan apa yang dikehendaki dalam pembukaan Undang-Undang Dasar. Pasal-pasal dalam undang-undang ini mengatur berbagai hal dalam rangka mencapai cita-cita dan tujuan negara kesatuan Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat berdasarkan Pancasila seperti yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, dari uraian ini tadi dapat disimpulkan bahwa arti penting dari pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 yaitu sebagai berikut. Ada dua. Pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 ini dijiwai Pancasila dan dijabarkan dalam batang tubuh atau pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar 45 yang kemudian menjadi patokan atau pedoman penyelenggaraan hidup berbangsa dan bernegara Indonesia. Yang kedua, pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang 45 ini dijiwai Pancasila dan dijabarkan dalam batang tubuh atau pasal-pasal Undang-Undang Dasar 45 ini juga menjadi patokan atau pedoman bagi para penyelenggara negara maupun warga negara dalam melaksanakan hidup berbangsa dan bernegara. Kita berlanjut ke hubungan dalam setiap pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia. Tambah bingung toh? Ya. Nah, tadi kalian telah mengetahui bahwa pembukaan Undang-Undang Dasar 45 ini punya hubungan erat dan tidak dapat dipisahkan dengan proklamasi kemerdekaannya ya dong. Pembukaan Undang-Undang Dasar 45 juga merupakan satu kesatuan dengan pasal-pasal pada batang tubuh Undang-Undang Dasar 45 yang terdiri atas 16 bab dan 37 pasal. Bagian penutup ini terdiri dari 4 pasal aturan peralihan dan 2 ayat aturan tambahan. Terutama pada alinea keempat pembukaan Undang-Undang 45. Hubungan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikutnya. Proklamasi kemerdekaan dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 45 merupakan suatu kesatuan yang bulat. Apa yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang 45 merupakan amanat yang luhur dan suci dari proklamasi kemerdekaan. Jadi seperti amanat itu perintah dari apa yang ada dalam proklamasi kemerdekaan. Kemudian makna proklamasi kemerdekaan itu telah dirinci dan mendapat pertanggungjawaban dalam pembukaan dasar Undang-Undang 45 seperti berikut. Bagian pertama proklamasi mendapat penegasan dan penjelasan pada alinea 1 sampai ke 3.
Kemudian bagian kedua proklamasi merupakan amanat yang harus dipertanggungjawabkan dan segera dilaksanakan. Ya, yaitu pembentukan negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila telah termuat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 alinea keempat. Lalu berikutnya, pembukaan Undang-Undang Dasar 45 ini dengan batang tubuhnya merupakan bagian yang tidak terpisahkan. Inti pokok-pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar 45 dijabarkan dan dijelmakan dalam pasal-pasal batang tubuh Undang-Undang Dasar 45. Yang terakhir, pembukaan Undang-Undang Dasar 45 merupakan pernyataan kemerdekaan yang lebih rinci dari adanya cita-cita luhur yang menjadi semangat pendorong tegaknya kemerdekaan dalam bentuk negara yang berdaulat, bersatu, adil, dan makmur berdasarkan Pancasila. Nah, perhatikan pokok-pokok 4 pikiran pembukaan Undang-Undang 45 itu tadi ya. 4 pokok pikiran dalam pembukaan Undang-Undang Dasar ini merupakan penjelasan logis dari inti alinea keempat. Nah, setiap pokok-pokok pikiran dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 ini sebenarnya merupakan penjelasan dari dasar filsafat negara kita, yaitu Pancasila. Apabila dipahami secara sistematis, pokok-pokok yang telah dibahas pada penjelasan sebelumnya itu memiliki makna bahwa negara menekankan tentang aliran bentuk negara persatuan yang bercita-cita mewujudkan negara adil dan merata. Agar tujuan negara tersebut dapat terwujud, maka dalam pelaksanaannya negara harus dilandasi dasar politik negara. Hal ini memiliki makna kenegaraan yang merupakan inti pokok pertama, kedua, dan ketiga. Ketiga pokok pikiran itu tadi mendasarkan pada suatu dasar moral, yaitu mendasari diri pada ketuhanan yang Maha Esa dan kemanusiaan yang adil dan beradab. Dari sila 1, kemudian sila yang kelima. Bangsa yang beragam, suku, bangsa, etnik, agama, ras, dan golongan, serta seni budaya dengan keinginan hidup bersama dalam satu negara ini sudah semestinya punya cita-cita yang ingin dicapai. Dalam hal cita-cita yang ingin dicapai bangsa Indonesia, yaitu suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini merupakan pokok pikiran keempat dari pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Jadi tujuan akhirnya itu ada pada sila kelima, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Artinya apa? Negara mewujudkan suatu dasar tujuan negara yang melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan cara membentuk negara persatuan dan republik yang berkedaulatan rakyat sebagai sarananya, serta harus berdasarkan pada ketuhanan yang Maha Esa dan kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, dengan kata lain, ya, untuk mewujudkan tujuan negara dan cita-cita negara, dibutuhkan dasar politik negara dan dasar moral negara. Jadi ada dasar politik dan dasar moral. Nah, sebaik apapun sistem negara dengan suatu perangkat hukum yang baik, tetap harus mendasar pada dasar moralitas negara yang baik. Jika aparat pelaksana penyelenggara negara, ya, atau dalam hal ini pemerintah dan lembaga-lembaganya tidak punya moralitas hukum yang luhur, yang baik, walaupun negara itu punya sistem politik dan hukum yang baik, maka negara akan mengalami ketidakseimbangan atau carut marut, dan akibatnya apa? Menyengsarakan rakyatnya. Jadi intinya ya, kita Indonesia itu punya sistem hukum, ya, punya nilai moralitas yang baik. Tapi kalau pemerintahnya atau penyelenggara negaranya dan lembaga-lembaganya itu tidak memiliki moralitas hukum yang baik, maka ya tentu saja tidak dapat mewujudkan sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, akhirnya selesai juga penjelasan mengenai pokok-pokok pikiran dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara 45. Sampai jumpa pada video berikutnya. Arigato.